tentara yang dari masyarakat akan kembali ke masyarakat. Sakit hati saya. Sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati. Semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Ruslan Buton ditangkap. Keindonesiaanku menggugat. Pemirsa, Mahakarya Cendana hadir kembali untuk Anda. Dan tentunya kami akan sajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda. Namun sebelum Anda lanjut, untuk tidak lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel kami. Bagaimanakah kelanjutan beritanya? Mari kita simak selengkapnya. Di tengah kegalauan bangsa ini menghadapi pandemi corona, virus, disease atau COVID-19, putra terbaik bangsa dengan semangat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mantan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri, Ruslan Buton atau RB dipecat dari keanggotaan militernya akibat perbuatan penganiayaan berat kepada seorang tersangka pelaku kejahatan di daerah Maluku Utara pada awal bulan Oktober 2017. Atas perbuatannya tersebut, pengadilan militer memberikan sanksi berupa pemecatan dari anggota TNI. Sebagaimana dirilis oleh tirto.id bahwa RB sedang bertugas sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau dengan 10 anak buahnya. Kala itu, ada seorang yang bernama Lagode, petani cengkeh yang pencuri singkong parut 5 kg seharga Rp200.000. Karena perbuatannya, ia ditahan di Pos Satuan Tugas Daerah Rawan TNI. Kerap menyingkatnya Satgas OPS Pamrahwan Batalion Infantry Riders khusus 732 atau Banau, Lede, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Setelah dipecat dari TNI, RB kemudian mendirikan Yayasan Serdadu X Trimatra Nusantara yang beranggotakan para mantan prajurit TNI untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Yayasan ini juga telah dideklarasikan pada 25 Januari 2020 di gedung Joyang 45 Jalan Menteng Raya nomor 31 Menteng, Jakarta. RB sendiri yang menjadi ketua umumnya. Publik harus memisahkan peristiwa kasus hukumnya dengan semangat membela NKRI. Melalui surat terbuka, RB beberapa kali menyampaikan rasa kekhawatiran terhadap ancaman bangsa, di mana pengalaman dalam bertugas sebagai anggota TNI
seringkali mendapati sekelompok para warga negara asing atau WNA yang berasal dari Cina. Mereka diduga akan menjadi tenaga kerja asing atau TKA di perusahaan pertambangan. Menurut pernyataan video viralnya, bahwa para WNA itu tidak memiliki surat-surat resmi untuk menjadi TKA. Kemudian para WNA itu ditahan sementara sehingga ada upaya penyuapan terhadap dirinya, tetapi ditolak. Tidak diragukan semangat RB untuk membela NKRI sebagai mantan anggota TNI menjadi tantangan ketika ada upaya pihak asing menguasai bangsa ini, sehingga rasa kekhawatiran RB dituliskan dalam beberapa surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Namun pasca surat terbukanya viral, ada pemberitaan beberapa media online oleh Koordinator Pandu Jokowi, Haryanto Subekti kepada Suara Nasional. Kami sudah baca surat terbuka Ruslan Buton, isinya provokasi dan mengancam NKRI dan segera akan kami laporkan ke polisi, katanya dalam rilis pemberitaannya Jumat 22 Mei 2020. Jika tim gabungan dari Mabes Polri, TNI, Brimob, dan POM di Desa Wabula 1 Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa 28 Mei 2020 pagi menjemput RB terkait unsur laporan itu, maka kiranya ini menjadi catatan kebangsaan. Unsur provokasi dan makar, tanda tanya, karena saya bukan pakar hukum. Kekhawatiran RB terhadap ancaman bangsa terutama terkait masuknya para WNA asing yang menjadi TKA. Saya pun merasakan hal yang sama pada waktu berjuang membela kepentingan masyarakat Lingkar Tambang PT Harita Group, perusahaan nikel investasi asing, berada di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dalam kurung tahun 2017-2018, atas nama Barisan Pemuda Pelopor atau BAPOR Pulau Obi, kami terhimpun dalam satu kekuatan barisan penggerak dengan tujuan menyelamatkan masyarakat dari ancaman limbah perusahaan dan menyuarakan tanggung jawab perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR kepada masyarakat Lingkar Tambang. Dalam aksi perjuangan, kami seringkali menghadapi tantangan termasuk kehadiran para TKA yang masuk di perusahaan tidak terdata jelas alias bermasalah. Hal itu pernah dikoordinasikan dengan pihak perusahaan maupun keimigrasian Ternate dan Terante, namun tidak mendapat hasil baik, sehingga kuat dugaan ada permainan sistem untuk memudahkan masuknya para WNA asing untuk menjadi TKA. Sangat berbahaya jika mereka TKA itu ilegal di Republik ini. Itu sebab sangat memungkinkan rasa kekhawatiran RB dengan masuknya para WNA asing Cina sebagai ancaman bangsa dari pihak asing. Maka ketika RB disebut telah melakukan makar, di mana makarnya? Sementara tujuan dalam surat terbukanya itu jelas, bagaimana pencitraan, bagaimana kecintaan terhadap bumi pertiwi NKRI. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat dan pembelajaran, juga sebagai bahan referensi kecintaan kepada seseorang terhadap NKRI. Kami bersama Ruslan Buton. Jokowi telah melanggar sumpah dan janji jabatan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden atau Wakil Presiden harus mengucap sumpah dan janji jabatan. Berikut bunyi sumpah dan janji jabatan Presiden atau Wakil Presiden seperti yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9, Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan telah nyata tidak menjalankan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bab 4 Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Pasal 10. 1. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. 2. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat. 3. Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan,
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Di dalam pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sangat tegas mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk membuat dan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang saya ketahui, dari sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disahkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tetapi Presiden Jokowi telah lancang mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Saya tidak tahu bagaimana dirinya dapat memutuskan untuk menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa adanya peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagai payung hukum atas keputusannya tersebut, karena penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat sangat dapat dipastikan akan merampas hak masyarakat, baik hak secara individu, sosial, agama maupun ekonomi. Tanpa payung hukum untuk memutuskan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, dirinya bisa saja terjerat pelanggaran HAM karena respon akibat dari keputusannya tersebut jelas akan merampas hak kebebasan masyarakat atau rakyat. Dan kemudian, bagaimana nanti dirinya akan mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa mengacu pada peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat yang seharusnya telah dibuat dan diundangkan jauh sebelum keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat dikeluarkan sebagai acuan dan payung hukumnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.